Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang cukup sulit ya, hari-hari yang jahat, hari-hari yang memang memerlukan satu kekuatan dan kemampuan di luar kita. Pada bulan Mei sampai bulan Juni, kita bersama memperingati banyak hari-hari penting ya dalam kehidupan iman kita. Mulai kita boleh merayakan Paskah di tempat ini. Kemudian setelah Paskah juga kita boleh memperingati tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian ada kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian hari ini kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Apa itu Hari Raya Pentakosta, Bapak Ibu Saudaraku? Hari Raya Pentakosta adalah hari di mana pada saat Tuhan boleh bangkit. He is risen, dan dia selama 40 hari dia menampakkan diri dengan banyak saksi dan banyak orang, Bapak Ibu ya. Tercatat di dalam sejarah dan histori Alkitab, ada lebih daripada 500 orang yang melihat tentang kebangkitan daripada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan ragu tentang segala sesuatu untuk katakan, apakah benar Yesus ini sudah mengalahkan maut? Apakah Yesus ini benar-benar sudah bangkit? Karena dikatakan kalau Yesus ini tidak bangkit, maka dikatakan bahwa sia-sialah iman kita. Iman Bapak Ibu Saudaraku yang sekarang ini ada pada siang hari untuk bersama-sama mencari Tuhan dan keselamatan dalam Yesus Kristus menjadi sia-sia. Tapi hari ini di hadapan 500 saksi lebih, 40 hari mereka melihat bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dan Yesus Kristus sudah mengalahkan maut dan dia sudah bangkit dari kematian. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Dan bagaimana kemudian setelah 40 hari dia menampakkan diri, kemudian 10 hari pada hari ke-50 ya, dia boleh janjikan kalau Tuhan yang kita banggakan sudah naik ke surga, sepertinya apa yang dirasakan oleh murid-murid saat itu juga akan kita rasakan saat ini, Bapak Ibu. Apa? Kita seperti ayam yang kehilangan induk. Yang kita banggakan sudah pergi. Dia sudah lebih dulu meninggalkan kita untuk naik ke surga. Tapi dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, ada satu janji Tuhan yang dikatakan bahwa saat Tuhan menyediakan tempat untuk kita, pada saat Tuhan boleh naik ke surga, Tuhan janjikan penolong yang lain. Tuhan janjikan pribadi yang akan mendampingi kita semuanya. Sehingga siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku, adik-adik sekalian, kita ada dalam satu tema, Life with the Holy Spirit. Hidup dalam dan bersama Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama akan alaskan dalam satu firman Tuhan yang di sini Bapak Ibu Saudaraku boleh buka di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-18. Ini adalah menjadi dasar nats kita pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kita boleh bersama untuk belajar Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai ke-18. Bapak Ibu Saudaraku juga yang membawa Alkitab boleh buka dan kita bersama-sama untuk membaca. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang 14 mulai ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya ke-18. Dikatakan demikian, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu. Kepadamu siapa Bapak Ibu? Saya, saudara, Bapak Ibu Saudaraku sekalian ya. Ini janji Tuhan. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu 10 tahun, 20 tahun, selama-lamanya. Demikian dikatakan di dalam ayat 17, kemudian Yohanes 14 ayat 17, demikian dikatakan firman Tuhan, yaitu Roh kebenaran
Saudara perhatikan Bapak Ibu, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, diam di dalam saya. Dan ini janji Tuhan yang tadi saya katakan dalam Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah Tuhan kita naik surga, ya, maka kita tidak perlu khawatir sebagai seorang yatim piatu. Tetapi dikatakan bahwa dia akan memberikan kita penolong yang lain. Amin Bapak Ibu. Siapa dia penolong yang lain itu? Bapak Ibu, siapa penolong yang lain itu? Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan demikian. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang mengenal siapakah sebenarnya Roh Kudus. Mengapa Pak Joko tekankan siapakah Roh Kudus? Karena ada dalam pemahaman seperti saudara kita yang saksi Yehova. Bapak Ibu tahu saksi Yehova? Ya, setiap hari saudara berkeliling pakai sepeda, pakai top, pakai pakai pengaman helm ya, selalu berpakaian atas putih, yang bawahnya hitam. Saya dulu pikir ini apa ya kalau di desa itu? Orang nyinom. Apa tahu nyinom? Sinoman. Yang orang biasa kita di tempat orang kerja, betul Bu ya. Tapi setelah saat tahu saya usia SMA, ternyata tahu bahwa mereka adalah satu sekte yang namanya Saksi Yehova. Bapak Ibu tahu, di dalam ajaran Saksi Yehova dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah suatu energi, suatu tenaga. Jadi dikatakan bahwa dia tidak mengakui bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Bapak Ibu Saudara. Jadi dia mengatakan dalam pengertian Saksi Yehova bahwa Roh Kudus adalah sebuah kekuatan, satu energi, sesuatu yang tidak terlihat, dan kekuatan itu adalah kekuatan yang tidak bisa difisikkan, tidak bisa mempunyai manifestasi fisik. Tetapi siang hari ini Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu dulu siapakah sesungguhnya Roh Kudus. Saya tegaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Kalau kita bicara Trinitas, ada berapa? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah yang esa, Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang Kristen tidak mempunyai tiga Tuhan, seperti yang dikatakan oleh saudara-saudara kita yang sebelah, bahwa orang Kristen itu mempunyai tiga orang Tuhan. Siang hari ini kalau ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, makanya di dalam hal ini Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan di sini Bapak Ibu bisa memahami tentang adanya tiga orang pribadi di dalam satu konteks firman ini. Saya ulangi, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ada Yesus, ya. Bagaimana Allah, tadi ada Allah Bapa, mengurapi dia tetap di dalam huruf besarnya dengan Roh Kudus. Ada berapa konteks Bapak Ibu kalau saya di sini? Ada berapa pribadi? Ada berapa pribadi yang kita akan lihat? Ada Yesus, ada Allah Bapa, ada Roh Kudus. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kalau di sini kita boleh memahami bahwa tidak ada pribadi lain, maka tentu pemahaman di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 tidak akan demikian, Bapak Ibu.
Jadi yang perlu saudara camkan, yang di dalam ruangan ini saya tegaskan untuk Bapak Ibu sekalian, jemaat ini yang dikasih Tuhan, bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Amin. Kalau dia seorang pribadi, sama seperti saya, saudara dan anda sekalian, kira-kira dia punya perasaan enggak, Bapak Ibu saudara? Punya ya, punya Mbak Isa. Dia punya emosi kan? Punya. Apakah dia punya kehendak? Tentu punya. Apakah dia punya pemikiran-pemikiran? Tentu punya. Jadi ini perlu saya tekankan untuk Bapak Ibu saudaraku, bahwa Roh Kudus adalah bukan energi, tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Saudara nanti bisa membaca di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-10, kemudian juga di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-11, yang menyatakan bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi karena dia menyelidiki segala sesuatu, karena dia juga berpengetahuan, bahwa dia juga memiliki pikiran, bahwa dia juga memiliki emosi, dan dia juga memiliki kehendak. Kalau saudara dan saya ingin berpadanan dengan Roh Kudus, berarti sama saja dengan kita memasangkan pribadi kita dengan pribadi yang lain. Amin. Kalau saudara ingin hidup saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara harus sama tidak sepikir dengan dia. Amin. Karena dia adalah pribadi yang lain. Sama seperti kita saat kita sudah suami istri ya. Tentu ini adalah mempersatukan dua pribadi yang berbeda. Ada satu kelemahan yang akan ditutup oleh penolong kita yang lain. Sama di dalam konteks ini Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita boleh akan belajar bagaimana sesungguhnya kalau kita boleh mengenal dan sepakat dulu bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Dan bagaimana yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus. Bagaimana hidup dengan Roh Kudus itu seperti apa. Dan bagaimana sesungguhnya yang dimaksud dengan ciri-ciri bahwa seseorang itu sudah dibaptis dan mengalami kepenuhan hidup di dalam Roh Kudus. Amin. Next, seorang pribadi Bapak Ibu. Jadi ada Father, Son, and Holy Spirit. Jadi kita sepakat bahwa Roh Kudus adalah seorang pribadi yang lain ya. Next, kita mau belajar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya. Bagaimana kita boleh belajar tentang Roh Kudus ini? Roh Kudus itu sesungguhnya sudah ada tidak dalam Perjanjian Lama, atau Roh Kudus itu hanya ada dalam konteks Perjanjian Baru? Saudara sepakat apakah dalam Perjanjian Lama Roh Kudus ini sudah ada? Mungkin kita tidak menyebut dengan Roh Kudus, kita bisa menyebutnya dalam istilah Roh Allah. Apakah dalam kitab Kejadian saudara pernah membaca dan mendengar tentang Roh Allah? Amin. Di dalam Hakim-Hakim saudara juga pernah melihat Yusuf pada saat dia dipenuhi Roh Allah, dia diberikan kebijaksanaan, dia diberikan untuk menyingkapkan mimpi. Amin. Juga pada saat Saul, dia orang yang biasa saja, pada saat Roh Allah menghinggapi dia, maka dia menjadi manusia yang lain. Berarti dalam Perjanjian Lama, Roh Allah atau Roh Kudus itu sudah ada. Amin. Perbedaannya apa? Kalau pada saat kita baca di dalam Perjanjian Lama, keberadaan daripada Roh Kudus ini sifatnya hanya temporer. Sifatnya hanya dia ini tercurah pada satu saat dan kondisi tertentu. Jadi dia tidak menetap dan dia ini hanya masuk kepada orang-orang yang dipilih dan diurapi. Seperti contohnya Saul, pada saat dia boleh diurapi oleh kuasa Tuhan melalui Samuel, maka pada saat dia menuangkan satu minyak urapan, maka dikatakan Roh Allah menguasai Saul dan dia berubah menjadi manusia yang lain. Amin, Bapak Ibu. Jadi di dalam konteks Perjanjian Lama, keberadaan Roh Allah ini sudah ada. Namun keberadaannya bukan untuk semua orang. Tidak ada di dalam konteks itu tuh menetap dalam setiap pribadi orang percaya. Lantas apa bedanya pada saat kita konteksnya, pada saat kita ada dalam Perjanjian Baru? Kita akan baca di dalam Efesus 1 ayat 13-14. Pertanyaannya begini,
kapan toh Roh Kudus itu berdiam di dalam kita? Pasti gitu ya. Loh, kalau benar kita hidup bersama Roh Kudus, kita sebagai orang di perjanjian baru, saudara sudah percaya, saudara dibaptis, dan saudara katakan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin. Sini semua katakan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amin. Kita mau baca apa yang ada dalam diri saudara. Kalau saudara sudah menyatakan demikian, Efesus 1 ayat 13-14 katakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, maksudnya apa kalau kita dimeteraikan oleh Roh Kudus? Kalau kita saat ini Idul Adha, banyak enggak Bapak Ibu kalau itu para belantik Bu Joko biasanya dia itu kalau di pasar Ampel sana itu biasanya kalau ini sapinya siapa itu dikasih tanda. Sering enggak? Misalnya sapinya Pak Joko atau sapinya Pak Iyo misalnya. Pak Iyo. Jadi dia tuh di sini ada labelnya. Kalau Iyo itu tulisannya ya Iyo gitu ya. Budi Bakar mungkin di sini ada yang J miliknya Pak Joko atau miliknya Mbak Desi D gitu ya. Mbak Iis ada tulisannya I gitu ya. Iya. Iya. Jadi ini adalah sebuah meterai supaya apa? Pada saat nanti itu sapi-sapi itu nanti dibawa ke pasar tidak keliru Bapak Ibu. Ini miliknya Pak Ayu, miliknya Pak Joko, Mbak Desi, Mbak Iis, miliknya Bu Joko, Mbak Bu Yuli, itu enggak keliru Bapak Ibu. Sama. Hari ini pada saat saudara dibaptis, pada saat saudara percaya dan terima Yesus dengan mulut saudara dan hati saudara katakan terima Yesus sebagai Juru Selamat, disinilah sebenarnya saudara sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti sudah dicap. Besok Tuhan pada saat cari saya dan saudara itu ada meterainya. Apa? Jamnya itu jaminannya ada jamnya Roh Kudus. Karena sudah dimeteraikan, dikatakan jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Berarti kita sudah di DP. Kita sudah ditandai untuk diselamatkan. Saudara dan saya sudah terlihat bahwa besok Mas Yo itu sudah dari Tuhan melihat, wah iya, ini milik saya ini. Tapi apa salahnya Yo? Ya, kalau memang tandanya sudah kelihatan, iya. Tetapi keselamatan itu harus kita perjuangkan sampai kita mendapatkan apa tadi? Memperoleh bagian seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi tugas kita masih belum selesai, Bu. Kita baru dimeteraikan tok, miliknya Tuhan. Dilihat dari Tuhan di surga, wah ini milikku semuanya. Luar biasa. Waduh, di sana di ini yang membandai Pak Joko ya, supaya apa? Ya Roh Kudusnya itu terus bekerja supaya jaminan meterai itu akan menjadi selesai dengan cara apa? Saudara dan saya kelak kemudian akan bertemu dengan Bapa di surga, dan saat dia kita boleh berkatakan bahwa Tuhan, akulah milikmu dan aku sudah melakukan apa yang jadi kehendakmu. Itulah bagian kita yang terakhir untuk kemuliaan Allah. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang di sini mau di dalam meterai saudara kelak kemudian juga meterai itu jaminan itu akan menjadi penuh dan lunas dan sudah mendapatkan kemuliaan, angkat tangan saudara, jambret kanan kiri. Ayo hidup sama Roh Kudus, ayo dengar Roh Kudus, ayo hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan sekarang ada satu hal pertanyaan mengenai hal tentang kepenuhan Roh Kudus. Kalau kita sudah sepakat dan tahu siapa Roh Kudus, siapa dia, ya, dan kapan Roh Kudus itu ada dalam diri saya dan saudara. Saudara sekarang ini berarti sepakat bahwa Pak Joko dan semua yang ada di sini, di dalam dirimu, di dalam hidupmu ada Roh Kudus dan amin. Sepakat dulu ya. Sekarang kita mau lihat bagaimana banyak dimaksud dengan hidup dan kepenuhan dalam Roh Kudus. Kita mau lihat ada satu video yang menarik Bapak Ibu ya. Apakah yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus? Ini ada satu video yang supaya kita menjadi dewasa ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku, tidak dalam praktek ini pun saudara mungkin juga mengetahui hal-hal yang serupa yang saudara bisa lihat di beberapa denominasi gereja. Amin ya.
Pak Joko dalam hal ini tidak akan melakukan proses untuk menyatakan bahwa itu salah atau benar, Bu, tidak. Ya, tapi kita hanya ingin belajar siang hari ini bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus itu. Tokoh ini, orang ini, saudara ada yang sudah tahu siapa namanya? Tidak ada yang tahu. Waduh, luar biasa. Siapa? Benny Hinn. Ada yang tahu Mas Budi, tahu nggak? Dia, tokoh ini. Pernah dengar ya? Benny Hinn pernah tahu? Belum pernah ya? Pernah Bu Joko? Kita ke Semarang ya tahun 2006, 2007 ya. Benny Hinn ini pernah datang di Semarang yuk. Ya, pada saat kala itu Bu, dia diundang oleh seorang pendeta besar yang cukup terkenal namanya Bapak Petrus Agung Wibowo. Pernah dengar Mas? Bapak Petrus Agung. Ya, jadi kami, Bu Joko, kemudian Bapak Ibu mertua saat itu, waduh, kepingin banget kita bisa menyaksikan KKR ya, dan puji Tuhan sempat menyaksikan tokoh ini di Semarang, di Holy Dome. Ya, di Holy Dome milik dari almarhum Bapak Pendeta Petrus Agung Wibowo. Orang ini sesungguhnya bukan keturunan Yahudi Bapak Ibu ya, tapi dia seorang Arab Israel sebenarnya. Dia mempunyai nama lucu. Nama sesungguhnya adalah Taufik Benedictus Hinn. Karena memang orang tuanya orang Arab ya, jadi ibunya orang Arab, ayahnya orang Israel, tapi juga keturunan Arab. Jadi Benny Hinn ini sama sekali tidak ada konteks dia punya keturunan Yahudi, meskipun dia pernah tinggal di Java di Israel. Jadi supaya dia ini mungkin mempunyai nama yang lebih keren ya, sehingga dia tidak mencantumkan nama Taufik Benedictus Hinn, tapi dia menyatakan dirinya menjadi Pastor Benny Hinn. Beliau ini sungguh-sungguh luar biasa tenang ya, kala-kala tahun 2000 sampai tahun 2006-2007. Yang saudara lihat adalah satu hal yang terkait dengan satu jargon dalam pelayanan beliau dikatakan the signs, wonders, and miracle. Sehingga apa yang tadi dipraktekkan oleh Benny Hinn ini dikatakan the demonstration of the power of God, itu adalah suatu pola yang dia katakan, diklaim itulah kuasa Roh Kudus. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudaraku yang datang ke sini sentuh sama Pak Joko, nanti disentuh harus ke belah. Amin, Bapak Ibu. Ini praktek kita ya, fenomena di luar sana, betul ya? Apalagi sampai jadinya Pak Joko dilepas. Wah, mesti langsung menggelepar seperti tadi. Dan banyak kesembuhan-kesembuhan yang terjadi Bapak Ibu. Namun apa yang kemudian terjadi? Pada tahun 2015, Benny Hinn terkena serangan jantung Bapak Ibu ya. Banyak problem yang kemudian terkuak di dalam problem permasalahan daripada pelayanannya. Terkuak juga kehidupan rumah tangganya. Terkuak juga penyimpangan-penyimpangan dia dengan keuangan-keuangan yang ada. Bapak Ibu tahu, sebagai seorang evangelis ya, sebagai seorang penginjil, dia sudah benar-benar dilihat oleh hampir 1 miliar orang. Dia salah satu televangelis yang paling berhasil di dunia. Dan Bapak Ibu tahu, saking tenarnya, sehingga dia menikmati kelimpahan di dalam kehidupannya. Dia punya rumah seharga 5 miliar dolar, tidak 5 juta, 5 miliar dolar di Orlando. Dia juga mempunyai tabungan Mas, hampir 100 miliar dolar. Semuanya datang dari mana? Dari mana-mana. Tetapi kemudian terungkaplah bahwa ada penyelewengan terkait dengan pemakaian keuangan ini Bapak Ibu Saudaraku. Sampai kemudian juga istrinya pada tahun 2010, pada bulan Februari dia mengajukan gugatan karena satu isu perselingkuhan daripada Benny Hinn dengan salah seorang rekan kerjanya juga ya. Dan akhirnya ini benar-benar membuka semua tabir tentang kepalsuan daripada apa yang sudah dipraktekkan ini. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, Benny Hinn pada tahun 2016 mengatakan dan mengakui dengan terus terang bahwa teologi kemakmuran ataupun apa yang selama ini dia pertunjukkan, everything adalah just skenario saja. Semuanya adalah hanya settingan saja Mas Adi. Jadi semua yang terkait dengan pengawal, semua yang dikatakan orang-orang yang ada itu semuanya sebenarnya adalah disgeng semua Bu. Mereka adalah orang-orang yang dipilih. Yang tadi dikatakan mereka maju ditebas maka orangnya gede-gede semuanya. Itu adalah pengawal-pengawal pribadi yang digaji sama dia dengan gaji yang sangat besar.
Jadi dia ini adalah, Bapak Ibu Saudaraku, mengakui bahwa semuanya hanya drama Korea saja. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sudah tahu tentang praktek seperti ini ya, bukan berarti saya katakan bahwa hal yang seperti ini itu sesuatu yang saya katakan sesat. Saya mungkin tidak berhak untuk mengklaim seperti itu. Tapi siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita mau belajar sesungguhnya yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu pribadi, betul ya? Kalau Roh Kudus itu pribadi, seperti apa dong yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus itu? Yuk kita siang hari ini akan belajar. Next day, ya. Ada kelompok tertentu, Bapak Ibu ya, tentang tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus ini mengatakan demikian. Yang pertama, bahwa seseorang itu dipenuhi Roh Kudus akan menyatakan tanda-tanda tertentu seperti berbahasa roh. Amin. Tahu tidak berbahasa roh, Bapak Ibu Saudara? Oke. Ini adalah yang diklaim sebagai bahasa roh. Dan ada denominasi tertentu yang mengatakan kalau saudara belum bisa bahasa seperti itu pada saat Pak Joko berdoa dan tumpang tangan untuk saudara, maka saudara dikatakan saudara belum dibaptis dan belum terima Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara semua di sini sudah mempunyai pengalaman bahasa roh? Amin. Saya mau tahu siapa yang di sini punya pengalaman bahasa roh. Jangan malu ya, karena bagi Pak Joko itu bukan ukuran tentang kedewasaan. Pak Joko, kenapa? Satu hal, kalau seseorang itu bisa berbahasa roh, Rasul Paulus katakan, kalau kamu ada di dalam jemaat, kamu berdoa sirala mata kasara, mana dan sebagainya. Ini kalau misalnya ada orang yang tidak mengetahui tentang ibadah kita, dikira orang apa, Bapak Ibu Saudaraku? Ya kita jadi bingung, betul nggak ya? Ini ngapain, ngomong apa sih dia? Apalagi pertama mungkin dia baru murtadin misalnya ya, dia jadi bingung. Ini orang ini ngomong apa sih sebenarnya ya? Makanya dikatakan bahwa apa? Seseorang yang berkata-kata dalam bahasa Allah adalah sebuah tanda untuk orang yang belum percaya. Dan itu hanya membangun untuk diri saya dan saudara. Tetapi dikatakan Rasulullah mempertegas ini. Kalau saudara ada yang berbahasa roh, maka sebaiknya berbahasa roh itu bisa untuk membangun jemaat dalam arti apa? Bisa menafsirkan bahasa roh. Bercoba bisa bahasa roh. Tapi pada satu manifestasi tertentu, saya saat itu nggak mengerti dan bingung juga. Dia bisa mengartikan, Mbak. Jadi sekarang jadi tahu. Pada suatu saat ada karunia berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti, kemudian di situ diterjemahkan maksud Tuhan itu seperti ini loh. Jadi ini yang dimaksud bahwa berbahasa roh itu adalah salah satu tanda yang dikatakan oleh sinode tertentu. Bahwa kalau orang belum berbahasa roh maka saudara belum dewasa dan belum terima Roh Kudus. Saudara sepakat? Padahal tadi di dalam Efesus 11 ayat 13 sampai katakan apa? Saat saudara percaya, Mas, saat saudara dibaptis, kau percaya Tuhan sebagai juru selamat umat, dikatakan kau sudah dimeteraikan. Karena pada saat itu Roh Kudus diam di dalam engkau. Jadi dia nggak kemana-mana. Amin. Bahasa roh hanya satu bentuk karunia saja. Dan menurut iman saya, itu dikaruniakan oleh karena kasih karunia dari Roh Kudus. Jadi jangan khawatir kalau di ini presenter saudara berdoa belum karena saudara belum dewasa. Jangan khawatir. Ya. Kemudian yang kedua bernubuat. Kemudian saudara menari-nari. Saudara tertawa-tawa mendapat penglihatan atau tanda-tanda heran lainnya. Ini satu kelompok sinode tertentu atau kelompok tertentu yang mengatakan demikian. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa kepenuhan Roh Kudus tidak ditentukan oleh tanda-tanda tersebut. Orang bisa saja dipenuhi Roh Kudus tanpa harus menyatakan manifestasi seperti yang disebut sebelumnya. Ya, kita akan belajar dulu sebentar ya Bu tentang bahasa roh ini supaya sedikit aja. Nanti kita akan kupas untuk tentang bahasa roh ini. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Yes. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke 2 sampai 8 mungkin ya, kita akan baca. Coba kita akan belajar bersama.
Ini tentang fenomena yang diklaim tentang apa yang dimaksud dengan bahasa roh itu tadi Bapak, supaya kita menjadi tahu. Kisah 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi ini adalah pada saat dari Pantekosta. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Terjemahannya adalah xenolalia, bukan pneumolalia. Seperti yang diberikan oleh Roh itu besar kepada mereka untuk mengatakannya. Next. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang sana jadi segala bangsa di bawah kolong langit. Nanti saya jelaskan ya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Next, 9, 10, 11. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang Roma. Yang ke-11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Maksudnya Bapak Ibu, di sini itu bahasa yang diungkapkan itu adalah bahasa yang dimengerti, Mbak. Jadi maksudnya ya, itu kan berkumpul, Bu. Jawab. Jadi semua orang Yahudi dari semua wilayah, Bu. Jadi mereka semua kan tersebar. Ada orang Frigia, ada orang Mesir, ada orang dari Arab, ada orang dari Pamfilia, ada orang itu kumpul di Yerusalem. Dan kemudian mereka pada saat tercurahnya ya Pentakosta itu, mereka melihat para rasul itu berkata-kata sesuai dengan bahasanya mereka. Jadi orang Elam itu heran, loh, dia kan orang Yahudi dari Galilea ya, kok dia bisa ngomong Jawa gitu ya. Ada yang orang Padang datang, loh, itu kok bisa ngomong dalam bahasa Padang ya. Ada yang orang Ambon, loh, dia ngomong bahasa kita, orang Ambon. Ada orang Irian, loh, dia berkata-kata mengabarkan perbuatan Tuhan yang ajaib. Orang Iriannya juga mengerti, itu loh bahasanya. Sekarang kalau kita mau melihat mengacu kepada bahasa-bahasa yang lain ini, bahwa kita mengerti bahasa yang keluar dari mulut Rasul Paulus dan rasul yang lain adalah bahasa yang dimengerti orang enggak? Bisa. Tapi saudara, kalau kita menafsirkan ayat ini dan firman ini dengan mengatakan para mereka setelah mereka kemudian mengatakan sinyalah kata kapangarana masuk kata apakah mereka akan berkomentar begitu? Amin. Kita mau belajar siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi yang terjadi saat Pentakosta itu mereka berkata-kata dalam bahasa bumi, dalam bahasa bangsa, dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang lain. Yang saat itu mereka herannya, kok dia itu gak pernah belajar bahasa Cina, kok bisa ngomong bahasa Cina? Kok mereka itu gak pernah belajar tentang bahasa Belanda, kok bisa ngomong Belanda? Gitu loh Mas Andri maksudnya. Dan apa yang mereka kemukakan adalah apa? Mereka berkata-kata memuliakan Allah untuk menjadi saksi tentang kemuliaan Kristus. Ini adalah sebuah tanda awal untuk apa? Bahwa memang Injil melalui kuasa Roh Kudus harus diberitakan melalui semua bangsa dan mereka tidak terbatas pada budaya apapun. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, siang hari ini kita mau boleh belajar. Next. Ya. Oh, sebentar ya. Ada beberapa hal mengenai pengertian dari bukti kepenuhan Roh Kudus ini, Bapak Ibu ya. Ada satu pertanyaan yang Pak Joko menggelitik. Kalau tadi kita melihat praktek BDG, tidak dari BDG juga, saudara sering melihat KKN. Pertanyaannya, apakah kalau seseorang itu sudah tersentuh oleh kuasa Roh Kudus, dia mesti kemudian apa? Geledak. Yo, langsung geledak. Kita mau belajar dari satu fenomena di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-19, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan melihat tentang kehidupan Saul. Mengapa Pak Joko memakai contoh dari Saul? Karena dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Lama bahwa Saul ini dicatat mengalami 2 kali kepenuhan Roh Allah.
Yang pertama terjadi di dalam kitab 1 Samuel 10, nanti kita akan bandingkan. Dan yang kedua yang ini akan coba untuk kita kupas, kita akan bersama belajar adalah dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-19 dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24 saja. Ya. Saudara nanti bisa belajar ya, 1 Samuel 19, saudara nanti bisa baca. Ini tentang apa? Ya. 1 Samuel 19 ayat 22 dikatakan demikian. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Rama ini rumahnya siapa Bapak Ibu? Ada yang saudara tahu? Nabi siapa pada saat zaman Saul? Nabi besar pada saat zaman Saul. Yuk kita belajar. Rama rumah dari siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Wah, ada yang tahu luar biasa. Coba ada yang tahu sebelah sini? Rumahnya siapa? Mbak Dia? Tidak tahu. Rumahnya siapa Clara? Ayo, ada yang belakang. Rumahnya siapa Mas Budi? Rama rumahnya siapa? Oh itu rumah teman saya Pak Jokowi. Rama Pinter. Sedang dijulang nih Mas. Rama ini rumah satu Nabi yang besar. Kalau zaman Saul namanya Nabi Samuel. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat peligi besar yang di Seku, bertanyalah ia katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab, orang ada di Nayot dekat Rama. Ini yang tanya Saul ya. Jadi dia nyari Daud. Ya, nanti saya tunjukkan apa yang terjadi. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti Nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Next. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah, terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan Nabi? Latar belakangnya gini Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini peristiwa Saul ini terjadi kala mana selesai Daud mengalahkan Goliat. Saat Daud mengalahkan Goliat, kira-kira hati Saul itu tambah bangga, senang atau iri hati Bapak Ibu? Tambah iri Bapak Ibu. Sehingga dia berniat untuk membunuh Daud beberapa kali. Sehingga diceritakan dalam kisah 1 Samuel 19 ini, kemudian dia pergi dan melarikan diri ke rumah daripada Bapak Samuel yang ada di Rama. Dan setelah sampai di rumah Bapak Samuel, kemudian dia juga akhirnya dibawa bersama Samuel untuk pergi ke tempat yang lebih aman lagi, namanya di Nayot. Nayot itu mungkin tempatnya di atas gunung Bapak Ibu ya. Tempatnya di atas gunung, tempatnya mungkin terpencil, katakanlah seperti itu. Apa yang terjadi dalam kisah ini? Pada saat mata-mata dari Saul itu kemudian dia mencari dan menemukan ya di mana sesungguhnya Daud, dikatakan dia ada di Nayot bersama dengan Samuel. Maka dia mengutus panglimanya yang terbaik ya. Yang pertama dia mengutus, dia mengatakan setelah dia mengetahui, dia ketemu, tetapi sebelum dia membawa Daud turun dan Samuel turun, maka orang ini kepenuhan Bapak Ibu ya. Sehingga dia tidak mampu untuk melakukan satu hal apapun, sehingga dia jatuh. Karena dia jatuh, dia kepenuhan, maka akhirnya dia tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk membawa Daud dan Samuel turun. Amin ya. Penasaran Saul, dia mengutus panglimanya yang kedua. Sampai kemudian panglimanya yang ketiga, sama Bapak Ibu. Yang datang orang ini digotong turun. Karena dia rebah. Akhirnya dia penasaran, ya sudah aku sendiri akan berangkat. Nggak percaya ini ya. Kemudian dia naik ke atas gunung dan benar yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Pada saat Saul kemudian bertemu dengan Samuel dan kemudian dia juga bertemu dengan Daud di Nayot, maka Saul pun juga dikatakan seperti tadi. Pada saat dia sudah membara untuk bisa membawa mereka berdua, tiba-tiba dia jatuh terlentang dan rebah. Semalam-malaman. Dikatakan rebah karena apa? Karena dia kepenuhan Roh Allah. Karena dia kepenuhan Roh Kudus. Sehingga dikatakan di sini bahwa Saul menanggalkan pakaiannya dan dia kemudian berbaring dan rebah semalam-malaman. Bapak Ibu Saudaraku, adik-adik sekalian, inilah yang diklaim oleh kelompok tertentu yang mengatakan bahwa kepenuhan Roh Kudus itu ya seperti Saul ini. Dia terbukti rebah Bapak Ibu ya, karena dikatakan kepenuhan Roh Kudus.
Tapi mari kita juga akan membandingkan dengan konteks di dalam kitab 1 Samuel ayat yang ke-10. Ya. Ayatnya yang 8 sampai dengan 13. Kita akan bandingkan karena Alkitab Perjanjian Lama mencatat Saul ini mengalami kepenuhan Roh Allah 2 kali. Kita akan bandingkan di dalam 1 Samuel 10 ayat 8 sampai 13 untuk membuktikan jikalau benar bahwa bukti kepenuhan Roh Allah ialah Rabbah, semestinya ini juga akan terjadi pada Saul. Kita akan bersama-sama telah 1 Samuel 10 ayat 8. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ini perkataan Samuel. Next. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Saul ya, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, mereka bertemu lagi dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya. Amin. Dan Saul, apa Bapak Ibu bersama-sama 3, 2, 1, turun kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Next 11. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada orang yang lain, apakah genangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul ini juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, kita baca bersama Bapak Ibu, pulanglah ia. Maksud Pak Joko tahu enggak? Kok 1 Samuel 10 dia setelah kepenuhan tidak rebah semalam-malaman juga. Tetapi setelah dia diurapi, ini kisah tentang dia diurapi, anak daripada Kis, ayah daripada Saul, maka dia ini diurapi oleh Samuel. Dan Samuel sudah katakan bahwa engkau akan ketemu dengan nabi dan engkau juga akan melakukan, engkau akan kepenuhan seperti mereka, ya. Dan pada saat engkau kepenuhan engkau akan menjadi orang atau orang yang lain dengan kuasa yang tertentu. Tetapi setelah itu terjadi, dia betul ketemu dengan nabi-nabi dan dia juga kepenuhan Roh Allah. Tetapi 1 Samuel 10 ayat 13 katakan setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, apa Bapak Ibu? Pulang ke rumahnya. Jalan kaki atau dia tidur? Pulang dong. Pulang tuh berarti jalan enggak lah? Atau dia terletang semalam-malam leyeh-leyeh yang neratan? Enggak dong? Enggak. Setelah dia kepenuhan terus pulang. Mulai yang bibis gitu, dan uang itu ditanya sama bapaknya, orang ini kok semakin enggak pulang. Bukan. Waduh, seperti 1 sampai 19. Paham ya Bapak Ibu Saudaraku ya? Ini saya mengajak satu perbandingan dan yang alkitabiah saja. Jadi inilah hati-hati kita memberikan satu klaim dan pemahaman tentang ajaran mengenai kepenuhan dengan kondisi-kondisi seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena dikatakan ini bukanlah sebuah tanda tentang rebah dan kepenuhan itu. Pertanyaan sekarang begini, lantas bagaimana tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus itu secara alkitabiah? Kita akan melihat yang pertama Bapak Ibu Saudaraku. Karena Roh Kudus itu pribadi, saya dan saudara juga pribadi. Saudara dan saya sesuai dengan kitab Efesus ayat 13-14 sudah dimeteraikan dan bersama-sama dengan kita. Berarti apa? Dua pribadi jadi satu ya. Amin. Kalau saudara susu, ada kopinya, Mbak. Ya kalau susu sama kopinya mestinya kalau enak ya nyampur ya, kopi susu. Enggak kalau dimakan sambil susunya di atas, baru kopinya diaduk di bawah. Mas Andri kan rasanya lucu. Makanya mesti diaduk. Harus campur gitu loh. Karakternya Roh Kudus ya juga harus nyampur seperti pikirannya Roh Kudus, ya kan? Kehendaknya Roh Kudus ya harus dengan kehendaknya Roh Kudus. Jadi kita harus menyatu. Yang pertama Bapak Ibu, ciri-cirinya apa? Kalau kita pribadi dengan pribadi, kita harus mentaati Roh Kudus. Itu adalah ciri yang pertama. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang taat kepadanya dengan sepenuh hati. Roh Kudus bukan seperti minuman soda di dalam gelas Bapak Ibu ya, yang diisi penuh akan meluap. Roh Kudus adalah Tuhan
Roh Kudus adalah pribadi. Ya. Hanya pada saat pribadi Allah menguasai kita dan kehendak kita, kebenarannya itu semua akan menguasai pikiran kita. Cinta kasihnya menguasai seluruh kehidupan kita. Dan dari situlah keseluruhan keberadaan kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus karena kita taat. Dan itulah salah satu ciri yang disebut dengan dipenuhi Roh Kudus. Saudara sudah taat? Seringkah saudara berdoa mengambil keputusan dalam hati saudara kalau sendiri ada yang mengingatkan, itu yang lebih nggak benar. Amin. Jangan gitu Mas Andrew. Sering nggak? Itu ada di nurani yang paling kecil. Saudara paling bisa dengar hal urusan nanti lah. Gitu ya. Padahal sebenarnya ada perkataan dalam hati nurani yang kecilmu yang selalu mengingatkan dalam kelembutan. Ini saudara harus mentaati Roh Kudus. Yang kedua, ciri-ciri seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, saudara harus hidup kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang hidupnya telah diubah oleh pengaruh Roh Kudus dan firman, ya, sehingga dia menjadi orang yang suka akan kekudusan. Dan karena dipenuhi Roh Kudus, dengan sendirinya orang tersebut tidak menyukai hal-hal yang palsu, hal yang tidak benar, hal yang tidak suci dan yang menyeleweng, Bapak Ibu ya. Semua hal yang tidak beres akan dia singkirkan dari kehidupannya. Karena Roh Kudus memenuhi diri kita, maka tidak ada sesuatu yang tidak kudus yang boleh berada dalam diri kita. Sehingga Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjunjung tinggi firman. Ini harga mati. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang hatinya dipenuhi oleh firman dan segala hikmat Tuhan yang tersimpan di dalam kekayaan firman-Nya. Jadi Roh Kudus dan firman tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudaraku, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, di mana kebenaran mutlak hanya kita dapat dari Alkitab. Tiap hari baca Alkitab. Amin. Amin. Yang keempat, berani menjalankan kehendak Allah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang berani dan tidak takut menjalankan kehendak Allah. Sebelum seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia merasa terkejut dan takut ketika melihat penganiaya mendekati dirinya. Ini sama seperti saat murid-murid Yesus yang mengunci diri di dalam rumah, mengunci semua pintu kala itu karena takut, ya. Tetapi setelah dipenuhi oleh zaman Roh Kudus, mereka justru membongkar pintu, membuang kunci dan pergi kemana saja tanpa merisaukan apakah masih dapat pulang atau tidak pada saat mereka mengabarkan kebenaran Injil Tuhan. Yang kelima, saudara harus bisa dalam hidup saudara menghasilkan buah roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menghasilkan buah roh. Menghasilkan buah Roh Kudus adalah bukti atau fakta yang tidak bisa dipalsukan. Saudara dan sekalian, Alkitab mengatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita akan baca yang terakhir sebagai ayat yang kita pelajari, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Jadi sambil kita akan menunggu ya Galatia 5 ayat 22 sampai 23, saya akan menyimpulkan ya pelajaran kita siang hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa apa sih yang dimaksud dengan kepenuhan atau tanda-tanda seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya. Yang pertama adalah dia akan menaati setiap perintah daripada Roh Kudus. Kemudian yang kedua, orang itu mempunyai gaya hidup kudus. Ya. Yang ketiga, orang itu akan menjunjung tinggi firman Tuhan. Yang keempat, orang itu akan berani menjalankan kehendak Allah untuk memberitakan Injil. Yang kelima, orang itu akan menghasilkan buah-buah roh. Buah roh itu apa saja, Bapak Ibu Saudara? Kita akan melihat dalam kesederhanaan Galatia 5 ayat 22-23. Ini menjadi konklusi terakhir dari ayat yang kita pelajari. Kita akan camkan baca bersama Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke, ya. Next. Oke, tetapi buah roh ialah bersama-sama Bapak Ibu ya. Satu, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan.
Yang ketujuh, kesetiaan. Galatia 5:23. Kelemah lembutan. Yang ke-10, penguasaan diri. Dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, saudara kekasih Tuhan, saudara sepakat kita boleh belajar siang hari ini bagaimana kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Saudara jangan khawatir apabila dikatakan saudara doa, saudara didoakan, saudara tidak mempunyai tanda-tanda rebab, atau saudara berkata dalam konteks bahasa roh, maka saudara menjadi kecewa tentang bahwa engkau tidak bertumbuh dan engkau belum dibaptis Roh Kudus, karena tidak demikian kita boleh belajar siang hari ini. Tetapi kalau kita bersama-sama hidup kita ingin penuh dengan Roh Kudus, maka tentu konteksnya apa? Yang menyelaraskan pikirannya dengan Roh Kudus ya, baca firman terus ya, berdoa terus ya, hidup kudus ya. Nah, ini adalah hal-hal yang nanti akan menyatukan pribadi kita dengan pribadi yang lain sebagai penolong yang ada di dalam kita. Amin. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Tuhan terima